Saya mohon maaf mengganggu sebentar. Saya ingin sedikit menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ustaz Ida. Yang pertama, sebagai pendidik Ustaz Ida, apa yang menyebabkan motivasi belajar anak-anak di kelas itu rendah? Seperti pengalaman Ustaz Ida, kira-kira apa nih? Kalau menurut saya, yang pertama kurangnya motivasi dari guru untuk guru itu sebaiknya sering memberikan motivasi kepada siswanya untuk rajin belajar. Kemudian dari situ nanti mereka akan siswa mempunyai motivasi untuk belajar karena sering diingatkan. Yang kedua, jadi ini intinya pendekatan secara pribadi, personal pribadi. Kemudian yang kedua, mungkin saja anak tersebut tidak menyukai materi yang dipelajari. Bisa juga penyebab motivasi rendah itu juga berasal dari anak yang tidak menyukai materi tersebut atau pembelajaran tersebut. Tidak menyukai, berarti tidak menyukai pembelajaran tertentu, mungkin dari gurunya atau materinya menurut mereka sulit seperti itu. Jadi mindsetnya mereka ya pelajaran itu sulit, motivasi belajar ini jadi PR juga untuk guru untuk mengemas pembelajaran itu semenarik mungkin agar anak-anak itu mempunyai motivasi belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz Ida, mengapa minat baca anak-anak kita masih rendah? Kita sudah memberikan pojok bacaan dan perpustakaan juga sudah disediakan. Kemudian ketika kita mau ulangan, kita bahkan memberi ringkasan untuk dibaca di rumah. Nah, kira-kira apa penyebabnya mereka tidak mau membaca atau tidak mau belajar? Kalau sekolah sudah memberikan fasilitas seperti pojok baca, berarti mungkin dibuat semenarik mungkin pojok baca itu. Mungkin dari buku-bukunya juga yang lebih tidak mengikuti perkembangan zaman agar anak-anak itu lebih tertarik lagi. Jadi itu tadi baca dikemas dengan baik, kemudian dari sekolah memberikan waktu tertentu untuk membaca. Jadi misalkan satu hari itu dari pihak sekolah mewajibkan yaitu menanamkan budaya membaca 15 menit atau 10 menit seperti itu. Penanaman budaya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa penyebabnya orang tua masih kurang menaruh perhatian terhadap kegiatan belajar anaknya? Ya, yang membuat orang tua kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan belajar anak. Sebenarnya kan kalau orang tua itu tidak hanya sekedar memberikan fasilitas memilih sekolah, tidak ya. Jadi ada tanggung jawab orang tua juga selain di sekolah juga di rumah. Jadi mungkin orang tua lebih mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah tanpa memberi pendampingan di rumah. Jadi mereka beranggapan bahwa tugas pendampingan belajar anak-anak cukup diberikan kepada sekolah. Kemudian nomor selanjutnya, bagaimana peserta didik masih kesulitan dalam mengerjakan soal penelitian. Ini saya alami di kelas Ustazah. Bagaimana di kelas panjenengan dan bagaimana dan apa penyebabnya? Kalau yang pertama, anak-anak ini dalam pemahaman pembagian ini biasanya karena mereka belum tahu konsep dasar, belum paham konsep dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian seperti itu. Jadi ketika anak belum paham konsep dasar penjumlahan dan pengurangan, ketika anak menemukan soal pasti akan menemui kesulitan seperti itu.
Mungkin solusinya guru memberikan trik atau cara yang real untuk anak-anak itu bisa lebih paham dan tahu menyelesaikan tugas soal dengan konsep yang sudah dimiliki. Berarti intinya guru di sini yang kedua juga kurang memberi pembelajaran yang menarik. Mungkin ya itu tadi bisa dikemas lebih menarik lagi sehingga anak-anak ketika sudah cinta matematika lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian pertanyaan terakhir saja, bagaimana cara membangun relasi dengan anak-anak perihal penanaman konsep etika atau sopan santun dalam keseharian di kelas atau di sekolah. Kalau untuk kelas saya sendiri itu ada kesepakatan kelas. Jadi aturan ketika masuk ke kelas, aturan ketika izin keluar atau aturan ketika saat tidak berangkat sekolah itu biasanya kita membuat aturan kelas dan disepakati bersama. Apabila ada yang melanggar, biasanya kita ada sanksi tertentu seperti tidak melakukan piket, seperti itu biasanya ada sanksi sendiri. Berarti ada reward dan punishment gitu. Ketika ada capaian, kemudian ketika ada pelanggaran ada punishment. Terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktu untuk saya untuk wawancara